Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru semua. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan kedua, di hari kedua dalam webinar penguatan kompetensi bimbingan dan konseling bagi semua guru dalam dunia pendidikan masa kini. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap bertahan ya hingga hari kedua. Kita sama-sama berdiskusi nih ya terkait dengan kompetensi bimbingan dan konseling. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa hal terkait urgensi bimbingan dan konseling bagi semua guru, kemudian terkait dengan etika, teknik, dan juga tahapan dari konseling sederhana. Nah, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua untuk sama-sama berdiskusi tentang bagaimana kita menyikapi multiperan guru dalam konteks BK di sekolah, dan nanti ada informasi terkait dengan 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya yakin menjadi seorang guru ataupun pendidik bukanlah hal yang mudah, karena saat ini kita tahu bersama ya, di dunia pendidikan kita guru itu perannya luar biasa banyak. Kemarin sudah kita singgung ya berbagai peran-peran yang ada. Nah, menyikapi beberapa peran yang kita lakukan secara simultan sekaligus ini, kita punya tanggung jawab profesional dan moral untuk mendampingi peserta didik kita. Lalu bagaimanakah kita menyikapi hal itu? Bagaimana pembagian peran antar guru dan sebagainya? Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, untuk itu mungkin saya akan mulai dengan menyinggung sebuah update Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya, sudah mempelajari, tapi izinkan saya menyampaikan kembali ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen itu telah menerbitkan sebuah aturan baru ya, yakni Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ini tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, ada yang sangat menarik dari Permendikdasmen ini, yaitu munculnya sebuah tugas pokok baru bagi guru, terutama guru mata pelajaran yang berada pada jenjang SMP, SMP LB, SMA, SMA LB, dan juga SMK, SMA LB, yaitu adalah guru apa Bapak Ibu guru semuanya? Guru wali. Ya, betul, guru wali. Guru wali ini adalah guru yang secara tadi peraturan perundang-undangan terbaru ini diberikan tugas untuk mendampingi muridnya, baik itu secara akademik, kompetensi, keterampilan, dan karakternya sejak awal dia menjadi murid di satuan pendidikan hingga nantinya lulus dari satuan pendidikan. Nah, lalu hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, setidaknya dari perbincangan saya dari guru-guru yang seringkali berinteraksi dengan saya. Apa bedanya guru kelas dan wali kelas jika seperti itu? Kemudian pembagian perannya seperti apa? Nah, menyikapi peraturan perundang-undangan ini, mari kita coba bedah ya pelan-pelan apa saja nanti perbedaan guru kelas, wali kelas, dan juga kemudian apa saja sih peran-peran dalam konteks bimbingan dan konseling atau pendampingan psikologis, pendampingan kehidupan psikososial murid di sekolah. Mari kita amati. Nah, apakah guru wali dan wali kelas itu berbeda? Betul Bapak Ibu semuanya, guru wali dan wali kelas itu berbeda. Jadi berdasarkan Permendikdasmen, kalau kita coba bedah, kita bagi menjadi 4 aspek. Kalau dilihat misalkan dari status tugasnya, guru wali ini adalah tugas pokok. Nah, jadi tadi mendampingi akademik sampai dengan keterampilannya, kemudian juga karakternya, mendampingi dari awal hingga lulus, ini adalah tugas pokok. Semua guru mapel dalam hal ini nantinya akan punya tugas tambahan sebagai tugas pokok ya sebagai guru wali. Nah, sedangkan wali kelas itu adalah termasuk pada tugas tambahan. Nah, fokus utamanya juga sangat berbeda. Untuk guru wali ini lebih fokus pada pendampingan personal siswa,
Nah, kemudian untuk wali kelas ini lebih fokus pada administratif ya, manajerial kelas, administratif dan sebagainya. Nah, kemudian fokus kolaborasinya ya, fokus koordinasi atau kolaborasinya. Kalau guru wali itu fokus nanti kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK ya. Jadi karena terkait dengan pendampingan murid begitu. Nah, kalau wali kelas ini karena lebih titik beratnya lebih kepada manajerial kelas dan administrasi, maka banyak titik tumpunya kolaborasi dengan guru mapel dan kepala sekolah. Meskipun tentu ketika hal itu berkaitan dengan permasalahan peserta didik ya, ini pasti berkolaborasi dengan guru wali. Nah, kemudian secara penugasan untuk guru wali ini akan ditunjuk oleh kepala sekolah, kepala satuan pendidikan dengan jadi melihat proporsi antara jumlah siswa dan guru mapelnya. Jadi nanti dibagi seperti itu. Sedangkan wali kelas ini ditugaskan berdasarkan struktur organisasi kelas. Jadi sebetulnya bagi Bapak Ibu guru yang masih bertanya-tanya apakah guru wali dan wali kelas itu berbeda? Betul, berbeda. Nah, ini memang terminologi baru, kita perlu waktu untuk beradaptasi dan menempatkan peran masing-masing. Nah, lalu kalau kita lihat sebetulnya selain guru wali dan guru kelas atau wali kelas, guru itu juga punya banyak sekali peran tambahan. Ini saya mencoba mencermati di dalam lampiran peraturan tersebut, ternyata banyak sekali peran tambahan atau tugas tambahan bagi guru, misalnya menjadi pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, ada guru yang bertugas sebagai koordinator pengembangan kompetensi, guru piket ya, koordinator pembelajaran proyek, kemudian koordinator untuk pembelajaran pendidikan inklusi, anggota TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, kepengurusan kepanitiaan dan banyak hal lainnya ya, dari poin A sampai S kalau saya amati dari Permendikdasmen tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru itu sebetulnya Superman ya atau Wonder Woman ya. Sangat kuat sekali loh. Banyak sekali peran ternyata di satuan pendidikan, dari sekedar memberikan pengajaran atau pembelajaran pada siswa, kenyataannya tugas kita sangatlah banyak. Seperti itu. Nah, menyikapi hal ini, lalu bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik logika kita bersama. Kalau guru punya banyak sekali tugas ya, baik tugas pokok selain mengajar juga sebagai guru wali, dan kita tahu dari itu semua implikasinya adalah bahwa memang guru wali ini ditujukan sebagai garda terdepan ya nantinya, atau garda pertama yang akan mendampingi siswa, memberikan bimbingan konseling pada siswa. Nah, tapi bagaimana pembagian peran dan koordinasinya serta kolaborasi ketika memang bimbingan ataupun konseling itu diberikan kepada siswa? Saya akan berfokus kepada 3 peran yang utama tadi di dalam proses ini, ya ini adalah guru wali ya, wali kelas dan guru BK. Nah, 3 peran utama inilah konseling itu nantinya berkolaborasi seperti itu. Jadi antara guru, wali kelas dan juga guru BK. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Nah, pertama, peran guru wali dalam konteks konseling. Nah, apabila kita amati dari Permendikdasmen, kemudian pengalaman kami dalam praktik langsung, praktik nyata mendampingi Bapak Ibu guru di tempat OPD kami, kita melihat bahwa guru wali ini memang punya peran yang sangat strategis. Nah, karena mereka adalah orang yang menjadi pendamping sekaligus mentor bagi perkembangan akademik dan psikososial murid. Kita tahu dulu itu seringkali kalau ada juga siswa yang sering curhat begitu, saya ini dekatnya dengan guru mapel A, saya dekatnya dengan guru mapel B, sedangkan ketika dia bercerita, akhirnya dia bercerita kepada guru mapel tersebut, begitu. Nah, akhirnya terjadi kebingungan peran dengan guru BK dan sebagainya. Nah, sekarang melalui Permendikdasmen ini diberikan ruang
begitu untuk guru mapel menjadi guru wali yang mana nantinya beliau-beliau akan menjadi, kita bersama akan menjadi pendamping dari awal hingga akhir. Nah, oleh karena itu nanti peran guru wali juga sangat penting untuk mengenali bakat ya, minat dan kemampuan murid. Karena logikanya dengan asumsi itu guru wali adalah guru yang paling panjang ya berinteraksi dengan murid karena dari awal hingga lulus. Kemudian guru wali juga diharapkan untuk dalam proses identifikasi awal permasalahan murid, apakah dia ada masalah, entah itu masalah akademik, masalah sosial, masalah bullying, masalah keluarga yang itu berdampak kepada kehidupan psikososial ataupun kesejahteraan psikologis siswa di sekolah, maka guru walilah yang diharapkan mengambil peran sebagai orang yang mengenali di awal, mengidentifikasi di awal, seperti itu. Nah, kemudian oleh karena guru wali ini mengidentifikasi di awal, menjadi detektor dini ya, deteksi dini di dalam proses pengenalan masalah siswa, otomatis guru wali juga diharapkan untuk bisa memberikan pertolongan awal. Nah, misalnya dengan konseling sederhana. Nah, untuk cara melakukan konseling sederhana kemarin sudah saya kupas tuntas di hari sebelumnya Bapak Ibu. Mungkin jika lupa bisa kembali ke materi sebelumnya, bagaimana sih step-step, tahap-tahapan, kemudian juga teknik-teknik dasar yang bisa kita lakukan untuk memberikan konseling sederhana. Nah, kemudian apabila memang berdasarkan pengamatan, kemudian pendampingan kita itu sepertinya memang murid ini karena permasalahannya cukup serius, membutuhkan layanan yang lebih proper, yang lebih lanjut, maka kita berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan wali kelas, guru BK dan juga orang tua. Jadi misalkan seorang siswa ada masalah, misalkan dia kemudian dibully sampai dia sangat terdampak secara psikologis, takut masuk sekolah. Bagaimana seorang guru wali dalam mendampingi? Tentu dia mendampingi kondisi psikologisnya ya melalui konseling sederhana, tapi setelah itu juga berkoordinasi misalkan dengan guru BK. Nah, peran guru BK nanti kita lihat ya akan sangat penting dalam memberikan layanan konseling lanjutan. Selain itu pada wali kelas. Kenapa wali kelas ini berhubungan dengan guru mapel yang lain? Tentu ketika anak dalam kondisi ada masalah yang perlu kita bantu, maka perlu dilakukan proses penyesuaian atau adaptasi di dalam proses pembelajarannya yang ini akan berdampak pada seluruh mapel barangkali atau beberapa mapel tertentu, sehingga peran wali kelas menjadi penting. Nah, kemudian mendampingi murid hingga menyelesaikan pendidikan. Ini peran utama dari guru wali dari awal hingga murid itu lulus. Kemudian wali kelas dalam konteks konseling juga punya peran yang sentral. Nah, identifikasi awal permasalahan dan meneruskannya pada guru wali dan atau guru BK tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan awal itu ditangkap lebih dahulu sinyalnya oleh wali kelas. Nah, ketika wali kelas menangkap sinyal-sinyal permasalahan di mana murid itu membutuhkan bantuan, maka wali kelas dalam hal ini langsung berkoordinasi kepada guru wali anak ataupun guru BK. Nah, kemudian menjadi koordinator utama atau jembatan komunikasi pada orang tua wali dan pelaporan perkembangan siswa setiap semester. Jadi guru wali kelas ini punya peran yang menjembatani komunikasi ya antara misalkan wali murid, wali siswa, kemudian guru-guru mapel ya. Tadi saya singgung misalkan ada suatu permasalahan yang membutuhkan koordinasi dengan guru-guru mapel, maka wali kelas mengambil peran di situ. Nah, memastikan manajemen kelas yang aman dan juga nyaman. Ini sangat penting untuk guru kelas atau wali kelas karena memegang wewenang di dalam manajemen kelas, maka akan memastikan mengatur kemudian memberikan mungkin berbagai inovasi yang mungkin ya dalam manajemen kelas sehingga tercipta ruang kelas, iklim kelas yang aman dan nyaman. Nah, menjembatani komunikasi dengan guru mapel ketika dibutuhkan adaptasi pembelajaran dan sebagainya. Jadi wali kelas porsinya adalah demikian. Nah, kemudian peran guru bimbingan dan konseling adalah ini menjadi garda utama ya.
Kalau guru wali menjadi garda terdepan atau yang awal, maka guru bimbingan konseling lah yang menjadi garda utama dalam layanan bimbingan konseling pada murid di sekolah. Nah, guru bimbingan dan konseling ini secara pendidikan, secara keterampilan mungkin lebih profesional dalam layanan bimbingan dan konseling. Tentu guru BK ini juga bisa melaksanakan beberapa proses-proses yang spesifik, misalnya asesmen psikososial ya terkait dengan kebutuhan psikososial siswa atau murid. Kemudian melaksanakan intervensi lanjutan terkait permasalahan murid tadi dari guru wali sudah mendekati, guru wali sudah mendampingi, namun ada 1, 2, 3 lain hal. Kemarin kita bahas ya, ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan di mana itu perlu dirujuk. Misalnya anak ini terus mengisolasi dirinya atau ada kecenderungan menyakiti diri sendiri, kemudian ada perilaku emosi yang berubah secara drastis yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain di sekolah, maka guru wali dalam hal ini wajib untuk berkoordinasi dengan guru BK, dan guru BK wajib memberikan intervensi lanjutan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian memberikan layanan BK baik secara klasikal maupun individual. Nah, tekanannya dalam hemat saya bahwa guru wali itu punya peran dalam konseling awal atau konseling sederhana. Namun konseling yang utama tetaplah ada di BK ya, baik itu secara klasikal maupun individual. Nah, kemudian juga mungkin di jenjang SMA, SMK, guru BK ini bisa memberikan bimbingan karir ya sesuai minat dan bakat siswa. Nah, melaksanaan kegiatan pembinaan karakter ya, kemudian koordinasi juga, kolaborasi dengan layanan profesional. Nah, saya kira sekolah sudah saatnya menjadi sekolah yang terbuka dan responsif terhadap permasalahan psikososial. Kemarin saya bahas di awal sekali dalam menyampaikan materi bahwa banyak sekali permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi di sekolah kita. Misalkan isu self harm ya. Sekarang kita temui banyak siswa yang ada permasalahan kesehatan mental sampai melukai diri sendiri atau gangguan kecemasan yang sangat sulit dan tak tertahankan dan sebagainya. Ini tentu sekolah tidak cukup ya. Kita perlu bantuan dari ahli atau profesional, dalam hal ini psikolog, psikiater ataupun dokter. Nah, sekolah harus terbuka terhadap opsi-opsi kerjasama ataupun kolaborasi dengan stakeholder ataupun ahli, karena itu akan membantu sekolah tidak sendirian dalam pendampingan. Nah, dan juga membantu anak atau murid itu untuk bisa berkembang, pulih ya, lebih berdaya menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, ini juga tugas guru BK ya, bagaimana untuk bisa memberikan edukasi termasuk juga kepada orang tua ya terkait dengan akses kepada ahli ataupun profesional manakala itu diperlukan. Nah, kemudian juga guru BK ini bisa membantu peningkatan keterampilan konseling bagi guru wali. Jadi apabila guru wali ini kan guru-guru mapel, tentu kita memahami bahwa pemahaman kita terkait dengan bimbingan dan konseling serta keterampilan kita ini sama-sama kita masih belajar Bapak Ibu. Nah, ada guru BK di sekolah. Nah, peran guru BK juga adalah kita sangat mengharapkan untuk bisa transfer pengetahuan, berdiskusi secara konstruktif, transfer keterampilan kepada Bapak Ibu guru mapel yang menjadi guru wali. Nah, ini beberapa peran. Tapi rasanya saya tidak adil ya apabila saya hanya membahas guru mapel, guru wali kelas ya, ataupun guru BK. Karena rekan-rekan kita yang ada di jenjang PAUD ataupun pendidikan dasar SD tentu tidak ini secara infrastruktur manpower ini tidak tersedia untuk guru BK dan sebagainya. Lalu bagaimana? Nah, ini untuk ibu atau bapak wali kelas di jenjang PAUD dan SD, bapak ibu adalah pendekar yang hebat dan kuat ya. Jadi menjalani multi peran nih bapak ibu ya, sebagai guru tidak hanya secara administratif, nggak hanya sebagai wali kelas, namun juga membersamai seluruh aspek perkembangan anak ya. Nah, ini
adalah hal yang mulia sekaligus tantangan, karena tanggung jawab di jenjang PAUD maupun SD tentu menjadi berlipat ganda ya, karena beberapa peran dijalankan sekaligus. Namun apapun itu, mari kita jalin kolaborasi dengan orang tua, wali murid, kepala sekolah, mungkin juga dengan profesional ya, apabila memang ada kondisi-kondisi murid yang membutuhkan bantuan dengan sangat signifikan. Nah, memang kompleksitas permasalahan peserta didik kalau saya amati memang di jenjang SMP dan SMA itu jauh bervariasi, tetapi di jenjang SD pun banyak sekali tantangannya. TK, SD ya, tantangannya juga sangat banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang hebat ya, pendekar yang hebat. Nah, membahas tadi menyikapi multiperan ini, multiperan guru dalam konteks BK di sekolah ini, lalu bagaimana kita menempatkan diri Bapak Ibu. Ini simpulan yang saya ambil, pemaknaan saya ya terhadap peran-peran yang ada. Pertama, bahwa bimbingan dan konseling masa kini itu bukanlah tanggung jawab individu, namun tanggung jawab kolektif di sekolah. Nah, dengan adanya peraturan ini, kita melihat bahwa bimbingan dan konseling itu tanggung jawab bersama. Nah, sehingga tidak lagi ketika ada suatu permasalahan kita saling lempar ya, ini tugasnya wali kelas, ini tugasnya guru BK, kan ada wali kelasnya. Nah, dengan adanya pengaturan yang baru ini lebih memungkinkan adanya untuk saling melengkapi ya. Oleh karena itu memang untuk mengatasi masalah siswa kita harus dalam tanda kutip keroyokan ya, keroyokan dalam arti positif ya, secara konstruktif ya, agar memang siswa ini lebih bisa tertangani permasalahannya. Nah, kemudian yang kedua, wali kelas itu adalah manajer kelas yang tanggap dan komunikatif. Nah, jadi peran wali kelas di sini sangatlah penting sebagai manajer kelas yang tanggap dan komunikatif. Guru wali adalah navigator, dia penunjuk arah ya, dan juga mentor ya, melatih ya keterampilan anak, keterampilan murid sebagai individu muda yang masih belajar banyak aspek dari kehidupan. Mereka mentor jangka panjang selama berada di satuan pendidikan yang menjembatani antara akademik dan juga pembinaan. Nah, inilah peran sentral dari guru wali. Guru BK pun tidak kalah penting Bapak Ibu. Guru BK adalah penjaga ruang psikologis murid yang peduli, yang berdedikasi, yang solutif, dan yang adaptif bagi permasalahan murid. Jadi ketiganya, wali kelas, guru wali, dan guru BK, nah ini adalah kolaborasi yang hebat. Nah, tinggal bagaimana pemahaman ini dipahami oleh seluruh warga sekolah, terutama para Bapak Ibu guru dan juga tendik di sekolah ya. Berbagi peran, berbagi tugas secara proporsional, secara responsif, secara adaptif. Dengan seperti itu, siswa kita akan sangat terbantu. Sekolah kita menjadi sekolah yang keren ya, yang menjadi sekolah yang sangat ramah anak, menjadi sekolah yang menjadi sekolah yang menumbuhkan rasa berdaya, sehingga anak yang masuk ke sekolah Bapak Ibu dari tadinya sangat emosional menjadi bisa mengelola emosinya, dari yang tadinya suka membuli bisa menyayangi temannya, dari yang tadinya tidak bisa merespon ketika dibuli menjadi punya keterampilan memproteksi dirinya, dari yang tadinya tidak punya teman, tidak bisa bersosialisasi menjadi punya teman untuk bisa berbagi walaupun itu satu atau dua. Nah, ada progres-progres yang diharapkan dari kolaborasi ini. Nah, tentu itu semua yang kita harapkan terjadi dan terus bertumbuh di satuan pendidikan kita. Baik, berikutnya ini tadi terkait dengan menyikapi multiperan yang ada. Berikutnya adalah mengenal 7 jurus BK hebat. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi, Kemendikdasmen ya,
ini sedang menggalakkan pelatihan ya bagi para guru ya terkait dengan 7 jurus BK hebat. Nah, di pertemuan awal kita paham ya arahan dari Bapak Menteri bahwa seluruh guru harus bisa keterampilan bimbingan dan konseling karena agar bisa menyentuh siswa di level personal yang lebih dekat. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita tahu jurus-jurus ini ya, dari mengenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Jadi 7 jurus ini yang diharapkan oleh Kemendikdasmen untuk bisa dipraktikkan Bapak Ibu dalam proses pendampingan, membimbing, memberikan konseling kepada siswa-siswa kita. Nah, mari kita amati secara lebih detail 7 jurus BK hebat. Nah, pertama, kenali potensi, yaitu bagaimana kita berperan dalam proses pembimbingan ataupun konseling untuk membantu murid mengenali dan mengembangkan potensi diri mereka. Murid kita itu bermacam-macam Bapak Ibu, ada yang dia sudah mengenali dirinya, ada yang ketika dia tandanya gimana mengenali diri, kamu cita-citanya apa dek, dia langsung bisa jawab, oh saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi YouTuber, saya ingin menjadi seorang guru misalkan, dengan realistis, dengan ukuran-ukuran yang ada. Tapi juga ada siswa yang belum mengenali dirinya. Nah, biasanya saya cek cita-citanya apa, aku belum tahu, aku nggak tahu. Ini berarti siswa belum mengenali dirinya, potensinya apa, kelebihannya, kekurangannya, minatnya, yang ia sukai apa, yang dia tidak sukai apa. Nah, kemudian pandangan-pandangannya tentang masa depan, di dalam akademik apa yang dia menonjol, apa yang dia kesulitan. Nah, inilah peran kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk membantu siswa mengenali potensi. Nah, saya kira Bapak Ibu bisa ini secara mandiri ya, karena kalau saya bahas satu persatu tidak cukup ya dalam 1 atau 2 pertemuan. Di Bapak Ibu bisa browsing ya, banyak sekali tools ataupun alat yang membantu kita untuk screening ya terkait dengan potensi anak, termasuk juga dalam pengelolaan emosi. Nah, saya itu seringkali meminta Bapak Ibu guru yang kami dampingi untuk tidak mudah melabel anak, terutama terkait emosinya. Ini memang anaknya emosian Pak, ini anaknya memang susah dikendalikan Pak, memang dar-der-dor begitu. Nah, karena itu sudah fix mindset ya, jadi bahwa siswa itu memang ketika dia kurang bisa mengelola emosi dianggap sebagai trait ataupun sikapnya dia. Padahal sebetulnya siswa tadi saya jelaskan bahwa individu muda yang masih berlatih atau berkembang. Sehingga ketika kita menemukan permasalahan emosi dan perilaku pada siswa, yang terjadi sebetulnya adalah anak ini ya belum terampil mengelola emosinya. Misalkan ketika anak marah kemudian melempar temannya dengan barang, yang terjadi dia marah adalah hal yang wajar ya, mengenali marah mungkin ada sebabnya, hal yang wajar, tetapi dia belum bisa mengenali cara-cara yang sehat untuk mengelola emosi, sehingga ekspresinya itu akhirnya merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Nah, peran guru di dalam proses bimbingan dan konseling ini sangat penting untuk membantu murid mengenali perasaan, bahwa seluruh perasaan itu adalah hal yang wajar, memahami pola perasaan anak ya. Dia suka bete, kira-kira apa sih triggernya, apa sih yang membuat dia bete. Nah, membantu siswa untuk mengenali trigger-trigger atau pemicu-pemicu itu dan melatihkan cara-cara baru yang kreatif supaya anak itu bisa mengekspresikan emosinya secara sehat. Kemarin saya baru saja kunjungan ke sekolah, saya melihat sebuah praktik yang menarik. Jadi di salah satu sekolah, Bapak Ibu guru BK itu menyediakan semacam squishy ya, ada plastisin, ada macam-macam. Ternyata ketika ada seorang siswa yang dalam kondisi emosional ya, ini ditarik ke ruang BK bukan untuk dimarahin ya, seperti mindset guru BK zaman dulu ya, zaman saya sekolah tuh awalnya kalau ke BK waduh saya mau diapain nih, ternyata tidak, diajak untuk bermain ya,
plastisin, kemudian bermain squishy dan sebagainya. Nah, ini hal yang penting, bukan bermainnya yang penting, tetapi bahwa itu bentuk katarsis atau bentuk pengekspresian emosi ya. Ada yang memakai kertas, ada yang memakai lempar air, macam-macam. Nah, cara-cara yang memberdayakan siswa untuk membantu mengelola emosinya gitu dalam berbagai situasi. Nah, selain itu juga ada tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini mungkin bahasa yang lebih mudah dipahami adalah daya lenting ya. Daya lenting adalah bagaimana kemampuan untuk bisa bangkit dari kesulitan dan tantangan. Nah, seringkali siswa-siswa kita dalam kondisi down, dalam kondisi yang kurang semangat, mungkin ada banyak hal, mungkin nilai akademiknya turun, mungkin dia ada konflik dalam sisi pertemanan, mungkin ada permasalahan keluarga atau kehilangan suatu yang penting dalam hidupnya, maka dia dalam kondisi down. Peran guru BK untuk, bukan hanya guru BK, guru wali ya, guru mapel, guru kelas, wali kelas untuk memberikan dukungan, nah, mendampingi dia untuk bangkit, menaiki lagi tangga-tangga kehidupannya, itu sangatlah penting. Nah, resiliensi ini sangatlah penting. Saya kadang-kadang ketika menemukan siswa-siswa yang putus asa, yang saya lakukan itu dalam konseling ini Bapak Ibu, untuk membuat penyadaran pada mereka bahwa memang wajar kita jatuh tapi harus bangkit lagi. Kadang saya ajak untuk bermain, misalkan bermain Uno gitu ya, Uno Stako, Bapak Ibu tahu ya, yang balok-balok yang disusun, nanti bermain itu sampai tinggi, kemudian nanti yang terakhir jatuh, menjatuhkan itu yang kalah gitu. Permainan itu saya gunakan sebagai analogi-analogi, anasir-anasir kehidupan, bahwa kita kehidup itu seperti ini, kita mencoba menata sesuatu, lalu ada sesuatu hal kita kehilangan keseimbangan atau melakukan kesalahan sehingga jatuh berantakan. Lalu agar permainan tetap berjalan, apa yang perlu kita lakukan? Menata lagi dari awal. Nah, hal-hal demikian saya kira Bapak Ibu punya jurus-jurus yang konkret ya, yang mudah untuk diikuti anak. Nah, ini silahkan, pada intinya adalah bagaimana kita melatihkan resiliensi sehingga anak itu tidak mudah pantang menyerah, putus asa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada jaga konsistensi, membantu murid, anak ya, membangun kebiasaan positif dan disiplin belajar. Ini unik sekali. Kadang-kadang saya menggunakan logika pembalik kepada siswa-siswa yang saya tangani gitu. Kadang-kadang kan orang tua komplain, anak saya itu malas belajar, saya minta belajar gak mau, terus mau main terus dalam sesi konseling saya katakan, kamu tuh kalau belajar gak usah lama-lama. Wah, dia senang sekali siswa ini mendengar itu. Biasanya dia dinasihati untuk belajar lama setiap hari, tiba-tiba ada bapak-bapak ada bapak-bapak yang mengatakan, kamu jangan belajar lama-lama. Padahal maksud saya mengatakan itu ada agar memberikan kelegaan. Nah, dia terbuka dulu, tetapi pada dasarnya saya akan tambahi dengan belajarnya 1 jam saja, nggak perlu lama, setengah jam, 1 jam nggak apa-apa, asalkan ajak konsisten setiap hari di waktu yang sama supaya mudah kamu ikuti. Misalkan seperti itu. Jadi karena yang dibangun adalah regulasi, keajekan, disiplin dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian jalin koneksi, jadi membantu murid untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan positif. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, hubungan yang sehat dan positif itu tidak sama dengan bahwa murid harus punya banyak teman, tidak. Karena masing-masing individu punya gaya pertemanan ya. Ada anak yang introvert ya, dia relatif cenderung menjalin pertemanan yang terbatas namun akrab gitu ya. Ada anak yang ekstrovert ya, dia lebih cenderung menjalin pertemanan yang luas, banyak ya, seperti itu. Nah, ini tergantung individu masing-masing. Nah, jalin koneksi yang sehat dan positif ini lebih ditekankan bahwa anak ini tidak membatasi dirinya dalam pergaulan. Dia boleh punya 1, 2, 3 teman saja, tetapi dia percaya ya, dia punya keinginan untuk membantu sesama, dia punya empati. Nah,
daripada dia menjalin hubungan yang sifatnya beresiko. Nah, jadi tekanannya sehat dan positif itu adalah yang bermanfaat untuk dia, bukan kuantitas jumlah pertemanannya, ya. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan betul, karena misalkan di beberapa daerah, misalkan di tempat kami beberapa waktu yang lalu, saya itu dipusingkan dengan fenomena gangster, ya. Jadi banyak yang dikonsulkan pada kami adalah siswa-siswa yang terlibat gangster, sebetulnya karena menjalin koneksi yang siswa ini nggak sadar bahwa koneksi itu tidak sehat, ya, dan tidak positif. Dia bergabung karena dia merasa nyaman di dalamnya, dia mendapatkan pengakuan, dia mendapatkan apresiasi, validasi dengan melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak produktif dan membahayakan gitu. Nah, harapannya menjalin koneksi ini dimulai dengan kita sebagai guru menjalin koneksi yang bermakna dan dekat dengan anak, dan kemudian mengarahkan anak untuk menjalin relasi yang juga menyehatkan untuk dia. Nah, kemudian bangun kolaborasi, jadi membantu anak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kalau jalin koneksi ini lebih kepada memberdayakan hubungan sosial anak secara bermakna. Kalau bangun kolaborasi ini membuat anak, menstimulasi anak untuk memulai belajar jejaring profesional. Nah, kalau koneksi ini jejaring personal, nah kalau kolaborasi ini jejaring profesional. Nah, di sekolah kita mulai latihkan itu. Kemudian menata situasi bahwa suatu hal perubahan pada diri anak itu harus didukung oleh adanya lingkungan yang suportif, lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, ini terkait dengan menata situasi. Seperti itu. Jadi 7 jurus BK hebat ini saya sepakat ya dengan Kemendikdasmen, ini cukup aplikatif konsepnya. Tinggal nanti bagaimana, PR-nya adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru punya cara-cara jitu, cara-cara yang out of the box, cara-cara yang kreatif, yang fun, yang memberdayakan ya, dalam mengejawantahkan atau mempraktikkan, mengoperasionalkan 7 jurus hebat ini menjadi bentuk yang applicable ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu. Nah, terakhir ini ada sebuah quote yang menarik ya dari Rabindranath Tagore. Ini salah satu sastrawan ya dari India yang saya sangat kagumi. Beliau mengatakan tujuan utama dari mengajar bukanlah memberi penjelasan ya. Betul, memberi penjelasan itu salah satu tujuan mengajar, tapi bukan yang utama, tetapi untuk mengetuk pintu pikiran. Nah, saya kira kita ketuk ya pintu pikiran siswa-siswa kita, murid-murid kita untuk berkesadaran terhadap situasinya, baik pikiran, emosi, dan perilakunya, sehingga itu menjadi bekal yang tepat bagi mereka untuk melangkah menuju jenjang yang lebih tinggi di dalam kehidupannya, menjadi bekal dalam kehidupan sehari-harinya. Saya kira itu. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat sehingga terus bisa berkarya ya, membersamai murid-murid kita, dan dengan itu semoga menjadi amal ibadah, amal jariyah, menjadi hal yang membahagiakan kita bersama. Terakhir, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah bersama kami ya, bersama saya dan kelas pengajar selama 2 sesi. Besok adalah sesi refleksi dan post test ya. Saya harap Bapak Ibu guru semuanya bisa mengambil makna atau hal yang positif dari webinar ini. Apabila memang ada hal yang kurang presisi, kurang tepat, kurang baik dari sesi hari ini dan hari kemarin dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu guru semua. Salam sehat, bahagia, hebat.